Sobat-Sobat ASN, selamat datang di podcast Birokrasi Asik. Hari ini kita kedatangan 4 rekan-rekan hebat nih, tapi sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, aku Liviana yang akan memandu acara podcast pada hari ini. Oke, kita mulai ya, supaya kita nggak asing, kita langsung kenalan aja nih sama rekan-rekan kita yang keren-keren ini. Yang pertama nih ada Kak Sabrina Jihan, si pengamat kritis nih, boleh? Halo teman-teman, aku bisa dipanggil Jihan, aku dari RSCM. Selanjutnya ada si paling up to date, aduh ada Kak Firda. Halo semuanya, kenalin aku Firda Fitriana Fauzia dari Lokal Labkesmas Pangandaran. Selanjutnya ada Kak Anissa, sang ahli manajemen. Silakan. Halo, Ah, aku Anissa, bisa dipanggil Caca, aku dari Poltekkes Jakarta 2. Selanjutnya nih, yang terakhir nih, yang paling menatap masa depan, sang visioner Kak Resti Indah. Halo, saya Resti Indah Siti Kamal, biasa dipanggil Resti dari RCM. Oke, kakak-kakak, hari ini kita mau ngobrol santai aja ya. Kita mau bahas nih sedikit tentang transformasi layanan kesehatan menggunakan standar manajemen ASN dan smart ASN. Kayaknya kakak-kakak di sini juga udah lumayan bersahabat lah ya dengan kalimat-kalimat itu. Boleh nih ya langsung masuk ke sesi pertama. Jadi hari ini kita akan membahas tentang red flag dan green flagnya menuju standar manajemen ASN dan smart ASN di pelayanan-pelayanan sekitar kita di Kementerian Kesehatan. Oke, kita masuk ke sesi pertama. Ada the bad practice atau kita bisa sebut red flag. Pertama, aku mau nanya ke Kajihan, boleh ya Kak? Kajihan, aku mau nanya nih, Kajihan bisa nggak kira-kira di sekitar Kajihan nih 3 contoh bad practice yang masih sering nih kejadian di lapangan, yang masih sering nih kita lihat di sekitar kita. Boleh silahkan Kajihan? Aduh, terima kasih kesempatannya Kak Livi dan pertanyaannya. Kalau aku bisa sebutin itu ada 3. Yang pertama itu diskriminasi layanan, yaitu biasanya yang di layanan itu mendahulukan kenalannya daripada antrean yang resmi yang udah ada sebelumnya. Terus yang kedua itu ada pungli berkedok uang cepat. Uang cepat tuh gimana ya? Buat urus sertifikat lab atau kebutuhan yang sebenarnya nggak sesuai dengan hasilnya, tapi direkayasa. Terus yang ketiga tuh kira-kira ada data silo. Jadi antar unit poli ke satu poli itu nggak mau berbagi data pasien. Jadi pasien tuh harus berkali-kali isi formulir yang sama berulang kali. Itu aja sih Kak dari aku. Oke, makasih ya Kak. Kalau dengar dari cerita-ceritanya Kajihan ini, wah emang kita setuju tuh red flag banget lah ya. Kalau dilihat dari manajemen ASN, udah pasti red flag sih itu. Selanjutnya nih, aku mau nanya ke Kak Firda kali ya. Kalau dilihat dari pernyataan yang tadi dijelasin sama Kajihan nih, menurut Kakak, apa sih penyebab dari hal-hal tersebut tuh bisa terjadi gitu Kak? Kalau misalnya menurut aku, ya Livi, penyebab dari 3 masalah yang tadi disebutin sama kajian. Contohnya dari segi diskriminasi layanan. Nah, ini tuh rendahnya integritas dan pelanggaran kode etik ASN, mewajibkan pelayanan adil tanpa ada lobby personal. Kalau misalnya dari masalah yang pungli tadi, masih lemahnya pengawasan dan budaya anti korupsi. Terus tidak adanya sanksi disiplin yang tegas, juga penyalahgunaan wewenang. Kalau misalnya untuk yang data silo itu disebabkan adanya ego sektoral dan kurangnya dan efisiensi birokrasi. Jadi itu akan menghambat kolaborasi antar unit kerja. Gitu kali, Vi. Oke, makasih nih jawabannya keren banget nih dari Kak Firda nih. Oke, kita kita lanjut ya Kak. Kita move ke pertanyaan selanjutnya nggak apa-apa ya. Ke Kak Caca deh boleh. Menurut Kak Caca gimana sih Kak cara supaya hal-hal yang tadi udah dijelaskan Kak Sabrina dan eh, dilanjutkan oleh Kak Firda tadi tuh biar nggak terulang lagi dan apa sih alternatif terbaiknya supaya hal-hal tersebut tuh bisa hilang gitu dari sekitar kita gitu Kak? Oke, Kak Livi, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut aku sih cara yang paling ampuh itu digitalisasi ya, yang transparan. Jadi alternatif terbaiknya itu kita dapat membangun sistem whistleblowing. Whistleblowing itu mekanisme pelaporan pelanggaran. Jadi seperti contohnya yang disebutkan Kak Jihan tadi, pungli itu tadi ya. Jadi membangun itu digital di setiap unit gitu. Jadi kalau ada yang coba-coba pungli atau korupsi atau diskriminasi dan sebagainya, jadi sistemnya itu langsung log dan lapor ke pusat gitu. Jadi kita harus geser dari pengawasan manual ke pengawasan berbasis sistem Smart ASN seperti itu. Oke, jadi memang sesuai dengan Smart ASN itu sendiri ya Kak, kita harus beralih atau adaptif ke digital atau ke hal-hal yang berbau teknologi. Oke, kayaknya kita udah lah ya bahas tentang red flag-annya. Kita boleh nih bahasnya, kita ganti ke hal-hal yang membanggakan atau the good practice-nya. Atau bisa kita sebut lagi si green flag-nya nih. Kita balik lagi ke Kak Caca, nggak apa-apa ya Kak Caca? Bisa nggak ke 3 contoh nih Kak tentang good practice yang sudah berjalan dan sudah sering dilakukan di sekitar kita gitu Kak? Oke, yang sudah kita lakukan itu yang pertama integrasi di Satu Sehat, yang aplikasi punya Kemenkes itu ya, kita semua pasti punya ya. Semua data lab itu langsung masuk ke HP pasien. Terus yang kedua itu ada telemedicine dan chatbot
AI untuk konsultasi awal. Jadi nggak perlu tuh kita antri di RS. Jadi bisa aja dari rumah kita chatbot itu ke WA ya biasanya. Terus yang ketiga itu paperless laboratory. Jadi semua proses dari sampling sampai hasil itu pakai barcode dan digital sign. Gitu Kak Livi. Oke, lagi-lagi ke arah digital ya Kak ya. Emang sesuai Smart ASN banget nih. Aku mau dengar suara Kak Resti nih. Kak Resti, menurut Kakak dari inovasi-inovasi yang dijelasin tadi sama Kak Caca tuh, apa sih kunci keberhasilannya gitu supaya hal itu tuh bisa terus berjalan gitu Kak? Baik, terima kasih Kak Livi pertanyaannya. Jadi menurut saya kuncinya itu ada dua. Yang pertama literasi digital pegawainya dan yang kedua adalah keterbukaan terhadap perubahan. Smart ASN itu nggak hanya jago dalam pakai aplikasi, tapi punya growth mindset. Mereka sadar kalau teknologi itu mempermudah pekerjaan mereka dan bukan malah menjadi tambahan beban kerja. Seperti itu. Wah, growth mindset itu keren banget sih. Mindset itu sih emang yang harus kita perlukan sih ya di dunia yang sudah serba digital ini. Kalau dari Kak Firda nih Kak, untuk good practice ini sih bagus sudah pasti ya Kak. Tapi untuk penerapannya udah pasti belum berjalan di seluruh sektor. Menurut Kakak nih, bagaimana sih Kak cara memperluas good practice ini nih ke unit-unit yang mungkin belum menerapkannya gitu Kak? Menurut aku untuk bisa tersebar ke unit lain juga bisa dari program manajemen talenta. Jadi program ini tuh misalnya kalau ada satu orang di unit yang sudah sukses, itu bisa jadi role model untuk unit-unit lainnya lewat program magang antar instansi. Gitu sih Kak Livi. Oke, jadi bisa dicontoh lah ya yang sudah berhasil untuk ikut dilakukan gitu ya Kak. Kayaknya udah sekian dulu nih, tapi sebelum berakhir, aku mau minta close statement dulu nih dari kakak-kakak semua, dari masing-masing, tentang apa sih harapan kakak-kakak di sini untuk rekan-rekan ASN mungkin di luar sana, terutama di Kementerian Kesehatan ke depannya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Jihan. Baik, kalau menurut aku, pesannya dan harapan dari aku sih lebih jadi ASN yang berempati ya, apalagi terutama yang di pelayanan ataupun eh, tidak di pelayanan dengan rekan kerja dan pasien. Oke, kakak ada yang mau melanjutkan lainnya? Oke, boleh? Aku boleh ya Kak Livi? Ya, silakan Kak Caca boleh Kak. Iya, pesan aku jangan gaptek. Teknologi adalah sahabat kita untuk melayani lebih cepat. Wah, keren banget nih close statementnya dari Kak Caca. Oke, boleh nih Kak Firda atau Kak Resti? Silahkan. Kalau dari aku, closing statement-nya, tegakkan sistem merit, taruh orang hebat di posisi yang tepat, maka pelayanan akan sehat. Wow. Oke, terakhir nih Kak Resti. Baik, tambahan dari saya, jangan lupa masa depan adalah milik Smart ASN yang mau terus belajar dan berkolaborasi secara meluas. Oke, luar biasa banget nih closing statement dari kakak-kakak ini. Aku nggak mau kalah ya kak, aku juga mau kasih nih sedikit closing statement dari aku. Jadi birokrasi itu sebenarnya nggak horor. Kalau manusianya ini smart dan sistemnya juga terkelola dengan baik. Oke, kita cukupin dulu ya kak podcast kita kali ini. Makasih ya teman-teman yang udah menyimak podcast kita hari ini. Selanjutnya mungkin akan ada pembahasan-pembahasan yang akan kita lakukan lagi. Terima kasih semuanya. Sebelumnya nih kak, kita kasih salam kita dulu. ASN beralat, bangga melayani gitu ya kak. Kita bisa bareng-bareng oke kak? Ah, ASN 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 beralat, berhalap, berhalap, bangga bangga melayani melayani bangga bangsa. melayani. bangsa. Yeay, terima kasih.